Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya dalam pelajaran matematika wajib. Nah, hari ini kita akan bahas tentang peluang lagi ya. Jadi ini peluang yang ketiga. Nah, apa sih yang kita bahas di peluang yang bagian 3 ini? Ya, konsep yang akan kita pelajari di peluang bagian ketiga ini, setelah kita kemarin bahas kaidah pencacahan, sekarang kita mulai masuk yang benar-benar menghitung tentang peluang gitu ya. Jadi apa saja dipelajari dalam peluang nanti, peluang kejadian nanti. Yang pertama, yang jelas kita bahas peluang suatu kejadian, cara menghitungnya ya. Kemudian kita nanti akan bahas juga frekuensi harapan. Kemudian kita bahas juga peluang kejadian majemuk. Nah, di pertemuan kali ini kita insya Allah akan bahas dua ini dulu ya, peluang suatu kejadian dan cara menghitung frekuensi harapan. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Nah, peluang, apa sih peluang itu ya? Peluang itu adalah suatu ilmu yang mempelajari kemungkinan muncul atau tidaknya suatu kejadiannya. Jadi contoh deh, menghitung peluang kita kan dalam suatu hari misalkan ada perlombaan, kita bisa tahu nih kalau ada berapa orang yang mengikuti lomba, diambil berapa juara, kita bisa tahu kan berapa peluang menangnya. Contohnya deh dalam pelemparan uang koin ya, berapa sih peluang munculnya gambar gitu kan, berapa sih peluang munculnya angka. Nah, kita bisa pelajari kemungkinan itu lewat materi ini. Atau biasanya anak laki-laki biasa main kartu remi ya, kita bisa hitung nih peluang munculnya kartu skop, peluang munculnya kartu waru gitu ya, kartu waru yang warna kartu waru yang angka 8 misalkan, atau peluang munculnya kartu hitam seperti itu. Nah, peluang ini mempunyai nilai ya, paling kecilnya 0, paling besarnya 1. Jadi nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Artinya apa? Jadi kalau peluang suatu kejadian itu mustahil untuk terjadi, itu berarti nilai peluangnya 0, mustahil ya. Kemudian nilai suatu peluang itu sama dengan 1 jika dia pasti terjadi. Maksud contohnya gimana? Peluang yang pasti terjadi. Contohnya begini. Peluang kematian seseorang gitu, seseorang pasti mati, itu pasti peluangnya pasti 1 ya, karena kan itu pasti terjadi gitu ya. Itu ya, pokoknya nilai peluang itu paling kecilnya 0, paling besarnya 1 ya, peluang kejadian. Nah, istilah-istilah dalam peluang yang harus kita pahami dulu ya. Yang pertama, ruang sampel. Jadi apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi semua kemungkinan-kemungkinannya apa saja, itulah yang disebut ruang sampel. Nah, ini nanti dipakai dalam perhitungannya. Jadi harus tahu cara mendapatkan ruang sampel, nanti kita pelajari. Kemudian kejadian apa sih kejadian itu? Nah, kejadian ini bagian dari ruang sampel tadi. Jadi kan semua kemungkinan tadi kan sudah kita data. Nah, kejadian itu biasa diminta di soal cuma kejadian munculnya ini, cuma itu doang. Kejadian misalkan kalau dadu misalnya, kejadian munculnya angka genap. Nah, kan sementara dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sisinya, matanya. Nah, tapi diminta cuma misalkan peluang munculnya angka dadu genap atau peluang munculnya angka dadu ganjil. Seperti itu ya. Itu ruang sampel itu seluruhnya kejadian itu yang diminta di soal. Intinya seperti itu. Ilustrasinya begini, misalkan kita punya percobaan yang tadi saya sebut, melemparkan satu keping mata uang. Mata uang kan cuma punya 2 sisi ya, jadi kemungkinannya itu cuma ada 2 dong. Kalau nggak muncul gambar ya muncul angka. Begitu juga dengan melempar satu buah dadu. Dadu punya 6 sisi, punya 6 mata. Jadi kemungkinannya ya kalau nggak muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau 6 dong. Iya kan? Jadi kalau misalkan mau kita tuliskan ruang sampelnya,
Ya kita tuliskan saja. Ruang sampel dengan himpunan. Ingat himpunan dulu pernah dipelajari, jadi tulisnya anggaplah ruang sampel itu S. Berarti S sama dengan buka kurung kurawal ya. Ini kan kurung kurawal ini namanya ya. Kita tulis saja gambar anggaplah G, angka anggaplah A. Jadi ruang sampelnya itu G dan A. Tutup lagi gitu ya. Sama dalam dadu juga, anggaplah sampel tadi S, himpunan, tuliskan S sama dengan tuliskan kurung kurawalnya. Karena kemungkinan ada 1 sampai 6, tuliskan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau mau kita data ruang sampelnya, semua kemungkinannya gitu ya. Paham ya sampai sini? Intinya kita harus tahu cara mendata ruang sampel dan cara mendata nanti kejadiannya. Itu aja sih dalam peluang. Jadi sepanjang ini intinya cuma harus bisa mendata ruang sampel dan harus bisa mendata kejadian yang diminta di soal. Itu aja. Oke, next ya. Nah contoh ya, nih saya kasih contoh untuk mendata ruang sampel tadi. Pada percobaan melambungkan 2 buah koin yang sama. Jadi ada 2 koin yang sama persis koinnya. Yang mau kita cari, yang pertama ruang sampelnya, kemudian banyaknya ada berapa sih ruang sampel itu tadi, kemudian kejadian munculnya angka dan gambar. Oh yang D ini banyak kejadian ya, banyak kejadian munculnya angka dan gambar. Ada berapa banyak gitu ya. Yuk kita coba. Nah, gimana cara mendata ruang sampel, atau cara kita mencari tahu banyak kemungkinannya? Bisa kita pakai tabel ya. Jadi kan tadi koin itu kan cuma ada 2 sisi ya, angka dan gambar. Ini anggaplah koin 1 ke sini. Koin pertama ke sini anggaplah ya. Kan ada angka gambar. Nah, koin kedua angka gambar. Pernah lah ya dipelajari gini ya. Jadi kita tinggal silangkan. Jadi kalau koin pertama angka, koin kedua bisa angka juga, anggaplah angka AA gitu ya. Koin pertama angka, koin kedua gambar AG nih. Koin pertama gambar, koin kedua angka GA, GG. Begitu juga misalkan soalnya dadu. Kalau ada 2 buah dadu, berarti kita datanya bikin tabel. Dadu pertama ke bawah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua ke samping, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasangkan 1, 1 gitu ya, 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang mana sih ruang sampel itu? Ruang sampel ini ya ini tadi. Inilah ruang sampelnya. Ya, inilah ruang sampelnya. Kalau 2 buah dadu kita lambungkan bersama-sama, jadi kemungkinannya bisa muncul seperti itu, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar ya. Jadi ruang sampelnya kita tuliskan S sama dengan buka kurung AA, AG, GA, GG. Cuma itu. Oke. Nah, banyaknya ada berapa? Ya hitung aja ada berapa nih. 1, 2, 3, 4. Jadi NS nya banyak ruang sampelnya itu 4. Ya, banyak ruang sampel, coba kita hitung aja yang kita dapat tadi. Terus yang diminta yang C, kejadian munculnya angka dan gambar. Yang diminta kan ini kan bisa muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar ya. Tapi kalau yang diminta berapa sih banyak kejadian munculnya angka gambar? Ya cuma ini, cuma AG ya. Koin pertama angka, koin kedua gambar, atau koin pertama gambar, koin kedua angka. Cuma ini ya. Dan ini kan munculnya angka gambar. Kenapa yang ini enggak? Karena ini angka-angka. Kenapa yang ini enggak? Ya karena ini gambar-gambar gitu kan. Jadi kita tinggal data aja. Kalau ruang sampel udah punya, udah ketemu, kejadian itu tinggal kita lihat aja dari yang ada itu sesuai yang diminta soal. Oke, ini diminta angka gambar, kita lihat aja yang ada angka dan gambar. Kita tulis, jadi kejadian itu sama dengan himpunan AG, GA, gitu aja. Ya. Terus kalau ditanya banyaknya ya kita cari aja, ada berapa banyak nih? AG, GA, cuma ada 2. Jadi banyak kejadiannya itu 2. Paham sampai sini ya? Jadi hitunglah ruang sampel. Ruang sampel ingat banyak seluruh kemungkinan.
ya. Next. Nah, coba kalian latihan ya. Coba kalian hitung dari percobaan melambungkan sebuah dadu nih, sebuah dadu doang nih, enak nih ya buat latihan. Coba kalian cari ruang sampelnya apa aja, ada berapa banyak, kemudian misalkan ada kejadian A itu kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil. Nah, ada berapa banyak kejadian sih? Kalian data ya, apa aja kejadian A, kemudian yang kejadian B, misalkan kejadian B itu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Siapa aja sih mata dadu yang habis dibagi 3? Kalian data, itulah kejadian B. Ada berapa banyak kejadian B? Nah, itu kalian cari juga ya. Kalian coba. Wajib ya. Untuk latihan. Selanjutnya, ya kita mulai hitung nih peluang kejadian. Peluang suatu kejadian K ya. Itu dirumuskan NK per NS. Peluang kejadian K itu rumusnya NK per NS. Apa sih NK? NK itu banyak seluruh kejadian yang diminta di soal. Ya, banyak kejadian yang diminta di soal. Contoh kayak tadi peluang munculnya angka gambar itu kan yang diminta di soal, seperti itu ya. Atau kalau misalkan dalam dadu ya munculnya mata dadu genap, peluangnya berapa sih? Peluang munculnya mata dadu ganjil gitu ya. Peluang munculnya mata dadu prima gitu. Itu yang disebut. Nah, kemudian dibagi NS. NSS tadi kan sampel. Jadi NS itu banyak ruang sampel. Banyak seluruh kemungkinannya. Ya. Jadi kasarnya ngomong, rumus peluang itu yang ditanya, ini yang ditanya ya, dibagi seluruhnya. Yang ditanya dibagi seluruhnya. Gitu aja. Nah, ya, dengan ketentuan, ingat tadi peluang itu paling kecil nilainya 0, paling besar nilainya 1. Jadi kalau misalkan kalian menghitung, ternyata kalian dapat nilai peluangnya 2, sekian, itu pasti salah ya, karena nilai peluang itu nggak akan nyampe 2. Oke, jadi misalkan kalian hitung nilai peluangnya minus sekian, nah itu nggak akan sampai seperti itu, berarti perhitungan kalian salah. Itu aja sudah pasti, karena ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada juga kalian akan ketemu komplement. Apa sih komplement itu ya? Komplement itu kalau dalam matematika peluang ini adalah kebalikan. Jadi contoh, peluang si A mencetak gol adalah 0,3. Berarti kan ada dong peluang si A nggak nyetak gol, kebalikannya. Berapa kebalikannya? Nah, itu bisa kita cari. Misalkan peluang hari ini hujan adalah 0,6. Peluang hari ini turun hujan adalah 0,6. Berarti ada dong peluang hari ini tidak turun hujan. Nah, itulah yang disebut komplement atau kebalikannya. Itu bisa kita hitung dengan aturan seperti ini. Jadi suatu peluang kejadian kalau ditambah kebalikannya itu nilainya pasti 1. Ya, ini ada aturan seperti ini. Berarti untuk nyari peluang komplement itu tinggal 1 dikurang peluang kejadiannya. Jadi ini kita pindah ruas saja bisa dibilang. Ya, peluang komplement itu 1 dikurang peluang suatu kejadiannya. Oke. Jadi misalkan peluang hari ini hujan adalah 0,6. Hitunglah peluang hari ini tidak hujan. Ya tinggal dihitung aja peluang hari ini tidak hujan. Kan kebalikannya itu. Berarti 1 dikurang peluang hujan. Peluang hujan tadi 0,6. Berarti 1 dikurang 0,6. Berapa? 0,4. Jadi peluang hujannya 0,6, peluang tidak hujannya 0,4. Seperti itu. Tinggal dihitung 1 dikurang peluang yang diketahuinya. Nah, lagi nih, kalau peluang kejadian K, kita anggap PK ya, itu diulang berkali-kali percobaannya, sebanyak N misalkan. Berarti kan harapannya semakin besar dong. Nah, berapa sih frekuensi harapan itu?
frekuensi harapan. Kalau suatu percobaan diulang berkali-kali itu gampang, tinggal N dikali peluangnya. Ya, jadi kita cari peluangnya, kemudian kita kalikan dengan pengulangannya. Misalkan dadu dilempar 30 kali, berapa sih peluang muncul angka 2 gitu kan? Ya, kita cari peluang muncul angka 2 dikalikan 30 karena diulang 30 kali. Paham ya? Jadi coba kalian cari deh soal tentang frekuensi harapan ya, untuk latihan. Nah, contoh nih, kita mau hitung peluang. Dari satu set kartu bridge, tahu kartu bridge ya, kartu remi, akan diambil sebuah kartu secara acak. Kita ambil basing nih. Yang ditanya A, berapa sih peluang terambilnya kartu as? Yang B, kita mau cari berapa sih peluang terambilnya kartu bukan as. Jadi kartu yang selain as itu berapa sih peluangnya? Ingat, kita tadi butuh apa untuk cari peluang? Butuh banyak kejadian yang diminta, butuh banyak kemungkinan seluruhnya, butuh ruang sampel ya kan, dan butuh kejadian. Kita data deh. Yang pertama kita cari dulu kartu bridge itu satu set ada berapa? Ada 52 kartu ya. Tahu ya kartu remi ya? Kartu remi itu dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. 13 biji tuh. Ya, 13 biji. Ada berapa gambar? Ada 4 kan? Jadi yang gambar wajik itu ada 13, yang gambar love itu ada 13, yang gambar keriting ada 13, yang gambar scope atau waru ya itu ada 13. Oke, jadi 13 kali 4 itu ada 52 kartu. Di sini joker nggak dihitung ya. 52 kartu ini tanpa joker, oke? Dalam matematika, perhitungan peluang kartu remi itu selalu 52 tanpa joker. Ingat ya. Nah, jadi banyak ruang sampelnya berapa ya? 52 karena ada 52 kartu kan, seluruhnya ada 52 kartu NS. Seluruhnya ada 52 kartu. Jadi NS-nya 52. Kemudian kejadian yang diminta yang A yang pertama tadi peluang terambil kartu as, ya kita data banyak kartu as ada berapa di situ. Ya, ada as keriting, ada as waru, ada as love, ada as wajik. Jadi banyak kartu as ada 4. Jadi NK-nya 4. Ya, gampang ya. Jadi peluangnya berapa? Ya, peluang terambil kartu as. Rumusnya tadi kan peluang itu NK per NS. NK-nya 4, NS-nya 52. Masukin aja 4 per 52. Jadi peluang terambil kartu as itu 4 per 52. Bisa disederhanakan? Kalau bisa sederhanakanlah, sama-sama bagi 4 coret ya. Coret 4 bagi 4 1, 52 bagi 4 13. Jadi peluang terambil kartu as itu 1 per 13. Ya, jadi peluang kita dapat kartu as 1 biji itu 1 banding 13 kalau dalam satu set kartu remi. Oke ya. Jadi kalian bisa hitung peluang untuk terambil kartu yang lain. Nah, yang B, berapa sih peluang terambil kartu selain as gitu ya. Kita mau hitung itu juga. Caranya sama, bisa kalian hitung manual kayak tadi. Kalian cari NS-nya berapa, banyak kejadian terambil kartu selain as berapa, bisa. Atau kita manfaatkan komplement tadi, karena kita udah punya tuh peluang terambil kartu as. Ini yang ditanya peluang terambilnya selain as. Berarti kebalikannya dong. Kita manfaatkan konsep komplement tadi. Komplement itu, peluang komplement itu adalah 1 dikurang peluangnya. Ya, 1 dikurang peluangnya. Kita kan ngomongin as, berarti peluang terambilnya bukan as itu 1 dikurangin peluang as. Peluang as tadi ini ya, peluang terambil kartu as tadi ini kan kita udah hitung 1 per 13. Jadi peluang terambil selain as kita hitung aja 1 dikurangin ini. Oke, 1 dikurangin 1 per 13 gitu doang. Hitung pengurangan pecahan SD ya.
Samakan penyebut, jadi kita bikin 13 semua penyebutnya. Ini 13 bagi 13 13 kali 1 aja, enak kali silang aja ya. 13 per 13 dikurangin 1 per 13, kurangin 12 per 13. Jadi peluang terambil kartu selain as itu 12 per 13 ya, paham ya? Selanjutnya, nah intermezzo dulu seperti biasa. Sebagai bukti partisipasi kalian, silakan tuliskan di kolom komentar Classroom ya. Kalau saya ngasih materi via Classroom, kalau namanya diawali huruf A, B, C, D, E, F, G, H, atau I, tuliskan saya di kolom komentar Classroom atau di grup WA kalau saya ngasih materinya via WA. Kemudian tuliskan kata suka kalau nama kalian diawali huruf J, K, L, M, N, O, P, atau Q. Tuliskan kata matematika jika nama kalian diawali huruf R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini sebagai bukti partisipasi kalian ya. Ada penilaian khusus juga dari saya, silakan dilakukan. Paham ya? Next, lanjut. Nih, masih tentang peluang kejadian, saya mau kasih contoh lain. Kita akan hitung peluang yang perhitungannya menggunakan permutasi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi nggak cuma hitung manual kayak tadi kita data manual, ada juga yang menghitungnya pakai permutasi dan kombinasi. Nah contoh nih, ada 10 atlet termasuk si Adam. Jadi ada Adam dan 9 teman atlet lainnya, jadi ada 10 ya. Mereka berlomba dalam perlombaan lari. Setiap atlet diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor 10. Nah, jika dalam perlombaan tersebut 3 pelari tercepatlah yang akan jadi juara, yaitu juara 1, 2, dan juara 3, tentukanlah peluang Adam memenangkan perlombaan tersebut. Jadi peluang Adam menang lomba dari 10 atlet tadi ya. 10 atlet ikut lomba, akan diambil juara 1, juara 2, juara 3. Yang ditanya peluang Adam menang itu berapa sih? Nah itu bisa kita hitung dengan cara mendata banyak sampel dan banyak kejadiannya. Yuk kita coba. Kita cari dulu banyak ruang sampelnya, banyak seluruh kemungkinannya. Seluruh kemungkinannya, tadi seluruhnya ada 10 orang, ada 10 atlet, ya kan? Akan memperebutkan 3 juara. Jadi banyak cara terpilihnya 3 juara dari 10 atlet. Nah, kira-kira pakai permutasi atau kombinasi nih? Sesuai sudah kita pelajari kemarin. Lihat di sini ada posisi ya, mau jadi juara 1, 2, 3. Otomatis ini hitungnya pakai permutasi ya. Oke, karena ada posisi, permutasi, posisi, pejabat. Ya, 10 atlet akan memperebutkan 3 posisi juara. Jadi kita hitung permutasi 3 dari 10. Rumusnya ini kemarin. Permutasi R dari N itu N faktorial dibagi N min R faktorial. N-nya, totalnya 10. R-nya yang ditanya itu 3 yang diminta. Berarti permutasi 3 dari 10. Masukin 10 faktorial dibagi 10 kurang 3. Jabarkan, faktorial itu perkalian menurun, makin kecil ya. Jadi 10 faktorial itu 10, 9, 8, 7 faktorial. Kenapa saya berhenti di 7, gak dilanjutkan sampai 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Alasannya karena di bawah ini kan ada 10 kurang 3. Berapa 10 kurang 3 tuh? 7. Nah karena di sini ada 7, ya saya berhenti di 7 aja bagian atas ini, supaya mengirit waktu yang pertama ya, mengirit penghitungan, menyederhanakan perhitungan. Kenapa? Karena nanti ini kan bisa kita coret habis. 7 faktorial di atas dibagi 7 faktorial di bawah ya. Itu tipsnya. Jadi nggak usah jabarkan sampai habis, berhenti aja di angka yang sama. Kalau ada atas bawah sama kan bisa kita coret ya habis. Ini kita coret tinggal 10, 9, 8. Ya tinggal itulah yang kita hitung. 10 kali 9 kali 8 berapa?
720. Jadi kita dapat NS-nya, banyak ruang sampelnya itu 720. Dari mana tadi? Kita mencari kemungkinan terpilihnya 3 juara dari 10 atlet, dari 10 peserta. Ya kan? Itu secara umumnya. Kemudian banyak kejadiannya. Kejadian diminta apa? Kejadian diminta adalah Adam menang lomba. Adam menjadi juara. Entah itu juara 1, juara 2, atau juara 3. Pokoknya diminta Adam, banyak cara Adam menjadi pemenang. Itulah banyak kejadiannya. Karena kejadian yang diminta peluang Adam menang lomba. Berarti banyak kejadiannya kita hitung dari banyak cara Adam menang lomba. Adam kan sendiri, ya kan, posisi pemenangnya ada 3. Oke. Ya, jadi kita hitung lagi pakai permutasi, karena kita masih ngomongin posisi ini pakai permutasi ya. Rumusnya masih sama, jadi sekarang yang jadi N itu 3, karena juara 1, 2, 3, ya kan. R-nya 1 karena Adam sendiri. Jadi peluang 1 dari 3 faktorial, R-nya 1, jadi N min R, 3 kurang 1 faktorial. Jabarkan 3 kali 2 faktorial dibagi ini 2 faktorial. Ini sama, coret aja habis. Jadi tinggal 3. Kita dapat banyak kejadian yang diminta, ya, banyak kejadian Adam keluar sebagai pemenang itu 3. Maksudnya apa 3 ya? Adam bisa jadi juara 1, atau jadi juara 2, atau jadi juara 3. Kan itu sebut pemenang juga toh? Iya, makanya NK-nya itu 3. Nah, peluangnya berapa? Nah, tinggal kita masukin. Kita udah punya NS 720. Kita udah punya NK kejadian 3. Peluang rumusnya NK per NS. Tinggal masukin aja. Berarti 3 per 720. Itulah peluang Anda menang lomba tersebut. Ya, peluangnya 3 per 720. Bisa sederhanakan ya? Bisa. Sama-sama aja bagi 3 tuh bisa toh? 3 bagi 3 1, 720 bagi 3 240. Jadi peluangnya 1 per 240. Ya, peluang Anda memenangkan lomba lari tersebut. Entah jadi juara 1, entah jadi juara 2, entah jadi juara 3. Itu 1 per 240 peluangnya. Oke, paham sampai sini ya? Intinya kita cari sampel, cari kejadian. NS-nya berapa, NK-nya berapa, masukin rumus. Kalau bisa dihitung manual, hitung manual kayak contoh sebelumnya. Kalau contoh yang seperti ini kalian harus tahu dia dihitung pakai permutasi atau kombinasi. Nah, cara tahunya gimana? Seperti saya sampaikan di materi sebelumnya, permutasi itu biasanya tentang posisi jabatan. Kombinasi itu tentunya selain posisi dan jabatan dong, ya kan. Cuma ada 2 kemungkinan. Kalau posisi jabatan pasti permutasi, kalau selain ngomongin itu pasti kombinasi, gitu aja. Oke. Kalau masih bingung tentang permutasi kombinasi, boleh diulang materi sebelumnya atau tanyakan ke saya juga boleh langsung ya. Nah, latihannya coba deh, saya punya soal nih. Kita hitung peluang ya. Ada sebuah kotak isinya 6 bola merah, 4 bola biru. Nah, dari kotak itu mau diambil 2 bola sekaligus. Ya, bebas nih kita ngambil. Misal tutup mata kita ambil dalam kotak 2 bola. Misal, itulah maksudnya diambil secara acak ya. Kemudian tentukanlah peluang terambilnya bola warna biru. Jadi 2 bola itu biru semua. Peluangnya berapa sih kalau semuanya itu biru semua? Di kotak ada 6 bola merah, 4 bola biru, mau diambil 2 bola. Yang diminta peluang terambilnya bola warna biru. Coba kalian hitung ya. Kalian analisa dia pakai permutasi atau kombinasi. Terus kalian cari banyak sampelnya berapa, banyak kejadiannya. Terus kalau sudah dapat NS dan NK-nya, kalian hitung peluangnya berapa. Rumusnya NK dibagi NS. Oke. Dicoba. Nanti dikumpulkan yang latihan yang tadi dan latihan yang ini ya.
diberi nama di setiap halamannya, kirim ke saya. Oke, itu dulu bahasan kita tentang peluang kejadian. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjawab penasaran kalian, bingung kalian, atau mungkin ada yang tambah bingung, bisa langsung tanyakan ke saya, nanti saya jelaskan langsung biar lebih paham lah ya. Harapannya itu, terima kasih, semangat belajarnya walaupun masih daring sampai saat ini, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.